Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Ngopeniwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas usia pembesaran ikan lele. Ada beberapa pertanyaan ke saya, teman-teman saya bertanya seperti ini. Bang, untuk lele itu usia pembesaran sampai panen berapa bulan ya? Nah, ini kemudian saya untuk mencoba menjelaskan kepada mereka. Kalau jawaban pertanyaan itu banyak sekali, kok bisa banyak sekali? Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Usia pembesaran lele itu sangat ditentukan oleh besar bibit yang kita masukkan ke dalam kolam pembesaran. Kalau di daerah saya sini ukuran bibit itu bermacam-macam karena penjual bibitnya juga menyediakan berbagai macam ukuran seperti ukuran 23, ukuran 35, 46, 57, bahkan sampai ada ukuran 79. Nah, berbagai ukuran tersebut memiliki harga yang berbeda. Untuk menentukan berapa usia pembesaran sampai panen, yaitu tadi semua tergantung dari besar bibit yang kita masukkan. Kalau kita memasukkan bibit ukuran 23, jelas tidak sama dengan usia jika kita memasukkan bibit ukuran 46, pasti berbeda. Kalau bibit ukur 46 kita tebar di kolam, kurang lebih 3 bulan atau kurang itu bisa panen dengan kita memaksimalkan pakan dan manajemen airnya bagus, itu bisa panen 3 bulan atau kurang. Tapi kalau untuk bibit ukuran 23 jelas lebih dari 3 bulan, tidak mungkin 3 bulan bisa panen. Kalau ukuran 23 sebenarnya bisa saja dipanen usia 3 bulan, tapi kemungkinan besar itu belum ukuran konsumsi. Mengapa demikian? Karena ukuran bibit 23 menjadi ukuran bibit 46 atau lebih itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 1 bulan. Dan itu pun jelas menambah usia pembesaran di kolam. Nah, maka dari itu pembesaran lele ini sangat tergantung dengan besar kecilnya bibit yang kita masukkan. Kalau kita ingin cepat panen, otomatis kita harus masukkan bibit yang ukurannya besar, dengan konsekuensi harga yang sangat tinggi. Tapi kita dapat keuntungan, yaitu usia dari pembesaran singkat, bibitnya ukurannya tinggi, ukurannya besar, pakan yang kita berikan kualitasnya bagus, kita pandai memanajemen air, otomatis kita cepat panen. Sedangkan untuk pembesaran itu sendiri ada semacam target. Kalau menurut pengalaman saya, secara teori lele itu kan 1000 per 1000 ekor itu membutuhkan pakan 3 sak atau 90 kilo. Nanti jadi daging antara 90 sampai 100 kilo. Itu jika ukuran 46. Tapi kalau ukuran 35 atau 23 pasti lebih, bahkan bisa juga kurang. Mengapa? Karena untuk ukuran kecil 23 atau 35 itu masih rawan sekali dengan kematian. Biasanya kalau ukuran seperti itu, ukuran sangat kecil, akan banyak sekali yang kalau di daerah sini namanya itu beronggolan. Jadi bibit-bibit yang cepat besar, sedangkan yang lainnya itu belum. Nah, maka dari itu kalau kita akan memasukkan kolam, kita akan memasukkan kolam pembesaran dengan bibit ukuran 23, itu harus kita sortir dulu, karena masih rawan sekali dengan adanya pertumbuhan ikan yang sangat cepat
hanya untuk beberapa ikan saja. Kalau di sini namanya memang beronggolan, nggak tahu kalau di daerah teman-teman lain namanya apa. Untuk pembesaran pun juga seperti itu. Menurut pengalaman saya, jika kita seperti yang telah saya sampaikan tadi, usia 3 bulan per 1000 ekor itu kita membutuhkan pakan sekitar 3 sak. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Itu teori saja. Teori yang prakteknya masing-masing orang itu berbeda. Contoh seperti ini, kita memasukkan bibit sebanyak 10.000 ekor, ukur 46. Secara teori itu nanti akan menghabiskan pakan sekitar 30-33 sak dengan hasil panen minimal 9 kintal sampai 1 ton. Itu teorinya. Tapi prakteknya kadang usia sudah 3 bulan tapi pakan masih belum menghabiskan 30. Kita belum sesuai target pakan. Otomatis kalau kita panen, ya jumlah daging yang kita peroleh sesuai pakan yang telah dihabiskan. Tapi kalau kita kejar target harus habis 30 sak ikan ini, otomatis akan 3 bulan lebih. Ada juga saya pernah mengalami itu belum sampai 3 bulan ikannya sudah besar, pakan belum menghabiskan target, ikan sudah besar. Ternyata apa? Bibitnya jelek. Ada ikan yang besarnya melebihi yang lain, sehingga itu merupakan kanibal bagi ikan-ikan yang lain, sehingga pakan masih belum habis sesuai target, ikan sudah besar. Terpaksa ya kita harus panen, otomatis tidak sesuai target, bobot tidak tercapai karena ikan sudah besar. Ini yang jelas kita juga akan rugi pada pembelian bibitnya. Oleh karena itu teman-teman, memang pembesaran lele ini tidak semudah teorinya orang-orang. Pakan seperti ini akan cepat panen, bisa panen lele usia 2 bulan. Semuanya betul, tapi semuanya juga salah. Mengapa saya katakan semua juga salah? Karena penerapan tiap orang itu berbeda. Kita berbeda kondisi air dan juga kondisi iklim atau cuaca. Cuaca di daerah rekan-rekan dan di daerah saya itu pasti berbeda. Demikian juga airnya, kualitas bibit juga berbeda, dan juga ketersediaan merek pakan. Untuk di daerah saya ini memang agak kesulitan mencari pakan merek-merek yang lain. Cuma ada beberapa saja yang disediakan oleh toko-toko di sini, sehingga kalau saya ingin mencoba praktek atau trial pembesaran lele dengan pakan yang lain, merek lain, otomatis saya harus pergi ke keluar daerah. Maka dari itu banyak juga senior-senior lele itu mengatakan panen lele harus 2 bulan atau maksimal 3 bulan. Bisa itu, tapi kendalanya tiap orang itu berbeda. Ada 2 target yang harus dipenuhi kalau di sini menurut saya. Target pakan atau target bulan. Maksudnya bagaimana Bang? Begini maksud saya. Target pakan, kita menyesuaikan jumlah tebaran kita harus habis pakan sekian, berapapun itu waktunya, 3,5 bulan atau 4 bulan. Sedangkan cara yang kedua, kita target bulan. Pokoknya kalau sudah umur 3 bulan lele harus segera dipanen, entah itu habis pakan berapa. Tapi kembali lagi, kedua target itu juga memperhatikan fakta di lapangan, fakta di kolam. Bagaimana sih lele kita? Apakah bulan ketiga sudah mulai besar atau masih sangat kecil? Itu beda orang, beda. Jangankan beda orang, saya saja ada 3 kolam, itu pun
Padahal saya beli di penjual bibit yang sama, itu hasilnya pun tidak sama. Padahal apa? Airnya juga sama sumbernya, beda kolam saja, itu pun juga sudah berbeda hasilnya. Penjual bibit sama, pakan merek sama, sumber air sama, beda lokasi kolam, itu pun sudah berbeda. Apalagi kalau metode saya digunakan di orang lain, itu pasti juga akan berbeda. Cuma secara umum memang sama untuk budaya pembesaran lele ini, secara umum sama, tapi secara khusus juga harus diperhatikan karena menyesuaikan juga dengan lokasi, cuaca, keadaan sumber air, ketersediaan pakan, pemilihan bibit yang bagus, itu juga berbeda. Kadang juga saat ini saya bisa beli atau saya dapat bibit yang bagus, tapi untuk kolam berikutnya itu pun kadang juga sudah tidak bisa cari yang sama bagusnya seperti yang sebelumnya. Karena di penjual bibit pun juga demikian. Mereka dalam proses pemijahan itu juga tidak satu kali, berkali-kali, dan juga mereka juga menjual di orang lain. Mungkin kebetulan waktu pemijahan hasilnya bagus, kita beli, kemudian bulan berikutnya kita beli lagi di orang tersebut yang hasilnya bagus sudah habis terjual. Itu juga merupakan salah satu kendala. Tapi pada umumnya kalau kita sering mengamati, evaluasi, trial, itu semua kesulitan, semua hal-hal yang menghambat ataupun sebagai problem itu bisa kita selesaikan asalkan kita mau mengamati, kita mau mencoba trial untuk hal yang baru, kita coba cara baru, kita coba mungkin jaringan baru untuk bibit, untuk penjual, kita juga coba untuk pakan yang baru, merek baru, apakah hasilnya bisa bagus. Nanti kita bisa ambil kesimpulan dari semuanya itu. Tapi yang jelas intinya teman-teman bahwa untuk usaha pembesaran lele ini masih menjanjikan, masih ada keuntungan yang kita dapat, walaupun mungkin tidak sebesar seperti yang rekan-rekan bayangkan, tapi paling tidak masih menghasilkan dan masih menjanjikan. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap berusaha untuk terus mencoba hal baru, mencoba inovasi baru dalam usaha pembesaran ikan lele ini. Demikian video dari saya teman-teman. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah berusaha untuk menjalani dan memperbaiki diri, terlebih dalam hal pembesaran ikan lele. Banyaklah belajar dari senior lele, banyaklah membaca dari tutorial atau banyak trial dan error untuk pembesaran. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya bukan bermaksud menggurui atau merasa lebih pandai, tapi saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Mari kita belajar bersama, kita maju bersama dalam budidaya pembesaran lele ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.